Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Karena penampilan Xiaoyan telah membuat Suho merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan pada pandangan pertama sekilas, Xiaoyan tampak tidak mencolok. Tetapi Yuan Wei yang telah mengambil langkah kelima sebelumnya juga ditolak oleh Xiaoyan dan sekarang dia memasuki hutan belantara abadi. Kekuatan bertarung yang dia tunjukkan jauh di luar imajinasi Suho. Hingga saat ini, Suho masih belum mengerti mengapa ada seseorang yang mirip persis dengannya. Oke, teriak Xiaoyan dengan marah. Dampak jiwa yang dibentuk oleh 13 gerbang surga dihancurkan dengan liar. Dan puluhan ribu jiwa melonjak keluar, dan kekuatan jahat yang agung mengelilingi Xiaoyan dengan susah payah untuk melawan. Mungkin puluhan ribu jiwa dari avatar pemakan jiwa dapat melawannya, tetapi Xiaoyan tidak berkultivasi tentang avatar pemakan jiwa. Jadi hanya ada sedikit metode yang dapat digunakan, dan jelas ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan formasi yang begitu besar. Bahkan jika kekuatan roh jahat dapat bertahan sementara, tidak diragukan lagi memakan banyak jiwa. Xiaoyan tidak ingin menyanyiakan kekuatan avatar pemakan jiwa di sini. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Goyan melihat formasi yang dibentuk oleh pria itu, dan yang dilakukannya saat ini bukan hanya memecahkannya, tapi juga memahami dan memperbaikinya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain terus mendukung, tapi untungnya kekuatan roh jahat dari ribuan jiwa juga cukup kuat. Tepat saat cahaya biru dari mata anjing itu melintas, kecepatan rotasi dari 13 gerbang surgawi mulai melambat, dan gerbang ke-14 terkondensasi secara tak terbayangkan. Ketika melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, juga membuat pupil mata pria itu menyempit. Segera, formasi ke-15 dan ke-16 terus memadat. Dan pada saat ini, pria itu menemukan bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas formasi tersebut. Tetapi itu jelas merupakan formasi yang telah dia atur. Seolah-olah sebuah tangan besar datang darinya, bahwa formasinya diambil kendali dengan paksa. Karena dia sudah merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa lagi dituangkan ke dalam formasi, dan jumlah gerbang dalam formasi terus bertambah, hingga ditetapkan pada 24 gerbang. Tiba-tiba formasi tersebut meledak menjadi tekanan yang tak terbayangkan. Kekuatan semacam ini membuat pikiran pria itu tiba-tiba tegang, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi pada saat ini. Ketika 24 gerbang langit memadat, tampaknya telah terjadi perubahan kualitatif di bawah kekelelahan. Saat 24 gerbang surga memadat, mereka tidak lagi disebut gerbang surgawi, tetapi harus disebut gerbang abadi. Karena formasi ini telah dipecahkan oleh mata anjing menjadi 24 gerbang abadi. Melihat bahwa tidak ada ampas, inilah penampakan sebenarnya dari formasi ini. Suara bangga dari mata anjing itu keluar perlahan. Pria itu terkejut dan matanya meledak dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Mereka yang membunuh 1000 pisau, aku serahkan formasi ini padamu. Setelah Goyan selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan tidak pandai dalam formasi, dan ini terlalu cepat. Bahkan lebih sulit untuk menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja Xiaoyan juga merasakan kekuatan formasi ini, dan dia tidak menolak untuk mengangguk sedikit. Tetapi tentu saja kekuatan jiwa di alam tidak dapat mendukung konsumsinya yang sangat besar. Saat ini Xiaoyan tidak melanjutkan. Dia sangat pelit dengan kekuatan jahat puluhan ribu jiwa. Bahkan dengan sebuah pemikiran, kekuatan roh jahat yang agung sebenarnya adalah kekuatan jiwa yang dibawa oleh jiwa yang telah meninggal. Dan itu adalah kekuatan jiwa itu sendiri. Saat Xiaoyan menerima formasi dari mata anjing,
Xiaoyan merasakan kekuatan formasi dan mengkonsumsi kekuatan jahat yang agung dalam sekejap. Untungnya, Xiaoyan jarang menggunakannya. Kekuatan roh jahat dari puluhan juta jiwa masih dalam keadaan berlimpahan. Itu sebabnya Xiaoyan tidak merasa begitu tertekan. Lagi pula, mengkonsumsi kekuatan roh jahat sama dengan mengkonsumsi puluhan juta jiwa. Kekuatan roh jahat hanya akan semakin berkurang saat digunakan. Ini juga merupakan bagian jahat dari avatar pemakan jiwa yang membutuhkan sejumlah besar jiwa untuk diisi kembali. Tidak mungkin Xiaoyan membunuh tanpa pandang bulu karena kekuatan roh jahat. Bahkan jika dia membutuhkan kekuatan, Xiaoyan memiliki garis bawah yang harus dia patuhi. Dia tidak takut membunuh, tapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, peran yang lebih besar dari avatar pemakan jiwa harus di medan perang di masa depan, dan bukan sekarang. Jadi, Xiaoyan jarang menggunakan avatar pemakan jiwa dan hampir selalu menggunakannya untuk menampilkan sayap bela diri. Tetapi konsumsi sayap bela diri lebih alami. Daripada formasi ini tak tertandingi. Jika bukan karena kekuatan jahat Xiaoyan untuk melahap jiwa dan mengkloning puluhan ribu jiwa, bahkan jika mata anjing mengendalikan formasi ini, itu pasti tidak akan dikendalikan oleh jiwa alam. Xiaoyan memandang pria itu dengan mengesankan, dan yang terakhir juga merupakan tatapan panas Xiaoyan. Hanya ada hidup dan mati dalam pertempuran, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Di bawah pertempuran ini, bahkan jika dia adalah jiwa alam reruntuhan, sulit untuk mundur sepenuhnya. Sekarang satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri, tetapi formasi ini diciptakan olehnya, dan pada saat yang sama, itu menyelimuti dirinya di dalamnya. Sudah tidak mungkin untuk bisa melarikan diri. Gerbang abadi 24 Dutian, buka! Saya melihat 24 gerbang abadi mulai berputar, dan kekuatan jiwa yang mengejutkan dengan cepat dikompresi dan menyelimuti pria itu. Sepertinya tidak ada kekuatan nyata, tetapi saat berikutnya, sosok pria itu tiba-tiba menghentikan gerakan apapun. Hanya pupilnya secara bertahap melebar. Cahaya dan bayangan besar terkondensasi dari tubuhnya, yang hanya dimiliki oleh jiwa alam reruntuhan, dan tubuh bayangan besar melindungi tubuhnya. Pria itu saat ini menyerahkan tubuhnya dan menggunakan pikiran yang paling kuat untuk mengendalikan jiwanya. Dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan sebenarnya dari formasi ini bukanlah untuk membunuh kehidupan, tetapi untuk menghilangkan jiwa. Tubuh tanpa jiwa meski tetap abadi sebenarnya adalah bentuk lain dari kematian. Tubuh bayangan besar roh pria itu memancarkan kekuatan jiwa kuat yang tak tertandingi, yang telah melampaui avatar pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa saat ini. Dibandingkan dengan jiwa alam reruntuhan yang sebenarnya, meskipun avatar pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa, tapi itu hanya meminjam kekuatan dari jiwa-jiwa yang mati. Dibandingkan dengan jiwa alam reruntuhan yang kuat, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Apakah ini jiwa alam reruntuhan? Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Meskipun dia berada di atas angin saat ini, dia masih kagum dengan jiwa alam reruntuhan yang kuat dari pria itu. Kecepatan rotasi 24 gerbang abadi Duntian semakin cepat, dan tekanan spiritual yang keluar darinya bahkan lebih mencengangkan. Saya melihat bentuk bayangan dan tubuh spiritual pria itu menunjukkan rasa sakit. Pada saat ini, dia hanya bisa menahan diri dengan keras. Jelas dia bukan lawan di formasi ini. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga terkejut dengan formasi ini. Dia pernah memiliki formasi sebelumnya. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan formasi ini. Tapi caranya sederhana dan arah pertarungannya kurang lebih sama. Kumpulkan kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk Qi yang dapat mempengaruhi jiwanya dan kemudian melukai atau menghancurkan jiwanya dengan parah.
Namun yang mengejutkan Xiaoyan, formasi ini secara langsung memungkinkannya untuk menekan ahli jiwa alam reruntuhan. Xiaoyan yang tidak terlalu tertarik pada formasi, tiba-tiba merasa bahwa 24 gerbang abadi Duntian adalah metode yang bagus. Tentu saja, permisnya adalah bahwa kekuatan jiwa dewa juga dapat mencapai alam reruntuhan di masa depan. Jika tidak, ia mungkin tidak dapat menahan konsumsi kekuatan roh jahat dari ribuan jiwa. Meskipun formasi ini tak tertandingi, ia juga membutuhkan kekuatan jiwa yang tak tertandingi sebagai pendukungnya sebelum dapat digunakan. Pria itu mencoba yang terbaik untuk menghancurkan 24 gerbang abadi Duntian. Dan dengan segala cara, formasi benar-benar tampak runtuh. Tidak mungkin menghancurkanku hanya dengan susunan ini. Hancurkan! Xiaoyan hanya merasakan gemuruh jiwanya dan telinganya langsung mengeluarkan darah. Terlihat bahwa serangan balik dari jiwa yang kuat di kehampaan tidak bisa diremehkan. Segera Xiaoyan tidak ragu-ragu dan sejumlah besar kekuatan roh jahat dituangkan ke dalam formasi lagi. Niat awal keruntuhan menjadi stabil kembali. Dan tekanan spiritual yang kuat dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh spiritual pria itu yang bergetar. Kemudian tidak ada suara sama sekali. Ngomong-ngomong, aku juga punya takdir dengan Tuan Anjing. Orang yang menciptakan formasi ini menangis dan berlutut dan memohon pada Tuan Anjing. Jadi aku hanya membantunya menyelesaikan formasi ini. Aku tidak menyangka akan jatuh ke keadaan seperti itu. Guyan melirik pria itu dengan jijik. Pada saat ini, ketika Lo Sheng memandang pria itu, dia merasa semakin gugup. Situasi saudara Keking tampaknya sedikit salah, kata Lo Fei. Lo Sheng dan Yi Hui tidak bodoh. Mereka secara alami dapat melihat situasi pertempuran saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Yi Hui memandang Lo Sheng yang tampak murung. Aku khawatir Keking akan kalah. Kita harus segera mundur. Begitu Keking jatuh, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lo Sheng sudah mundur perlahan. Apakah kita tidak peduli dengan saudara Keking? Lo Fei berkata dengan tergesa-gesa. Lo Sheng hanya akan menatap Lo Fei yang bingung dengan marah. Tidak ada cinta abadi, hanya kepentingan abadi. Jelas, mereka tidak akan memperhatikan cinta dan kebenaran sampai saat ini. Dan kemudian mereka akan dimakamkan bersama Keking. Ketika menghadapi bahaya, baik manusia maupun dewa akan mengungkapkan sifat egois mereka. Mundur, kata Lo Sheng dengan suara rendah. Setelah berbicara, mereka bertiga siap untuk mundur ke dalam kabut abu-abu. Mereka berencana untuk pergi dari sini dengan cepat. Hanya dengan pergi ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat sepenuhnya menyingkirkan Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, cincin di tangan Lo Sheng menyala dan tali menyegel setan merah tiba-tiba terlepas darinya. Tanpa berkata apa-apa, mereka bertiga langsung diikat menjadi satu. Dan mereka bertiga menjadi pucat karena shock pada saat yang bersamaan. Sialan, apa yang ingin Anda lakukan, bajingan? Jika Anda tidak ingin dikendalikan olehku, Anda bisa pergi begitu saja. Tidak bisakah saya bersembunyi? Wajah Lo Sheng sangat marah dan dia akan menangis. Harta macam apa ini? Musuh tidak terikat, tetapi tuannya terikat secara khusus. Ini jelas pengkhianatan terang-terangan. Lo Sheng sangat marah, sehingga dia bahkan menghapus jejak pada tali penyegel setan. Benar-benar mengubahnya menjadi barang tanpa pemilik. Kamu bebas sekarang. Anda bisa melepaskanku. Lo Sheng meraung marah. Tapi tali penyegel iblis tetap tidak bergerak dan mengikat mereka bertiga dengan erat. Tepat ketika Lo Sheng hendak marah lagi, tiba-tiba dia melirik ke samping dari sudut matanya. Dan ada sosok cantik berdiri di sana. Di pelukannya ada seekor kelinci yang terlihat seperti anjing. Yo, sepertinya aku telah ditemukan. Qian Ying menutup mulutnya dan tersenyum lembut.
Setiap gerakan tampak dirancang dengan baik, menawan dan elegan. Jangan terburu-buru untuk pergi. Anda telah melakukan sesuatu pada suamiku, jadi tidak ada yang bisa pergi sekarang. Tali setan kecil dan ketiganya akan diserahkan kepadamu. Orang-orang dapat melihatnya, sehingga dia sudah lama tidak terlihat ketika dia muncul di sebelah mereka bertiga saat ini. Seolah-olah tali penyegel iblis mengerti, seutas benang keluar dan kemudian mengangguk ke permaisuri. Oke, Anda sudah lama bermain-main dan kamu lupa tentang itu. Ketika Anda melihatnya, lagi pula saya tidak pernah mengecewakanmu. Jika Anda melakukan ini, Anda akan dihukum oleh dewa. Begitu kata-kata itu jatuh, tali penyegel iblis mengikat mereka bertiga lebih erat. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena kejam. Lo Sheng sangat marah dan kekuatan keabadian menyembur keluar, seolah berniat untuk menghancurkan tali penyegel iblis. Tetapi tepat ketika Lo Sheng hendak bergerak, permaisuri melambaikan jubah lengannya dan aroma harum tertiup ke arah mereka bertiga. Untuk sesaat, mereka bertiga menatap kosong dan mata mereka menatap permaisuri berubah menjadi obsesi dan bahkan menyerah berjuang. Permaisuri tersenyum sedikit, matanya yang indah memandang ke kejauhan dan pandangannya selalu tertuju pada Xiaoyan seperti bidadari. Tuar. Pada saat ini, 24 gerbang abadi Dutian dan formasi besar lainnya runtuh dan terbentuk kejutan jiwa yang kuat menyapu sekeliling. Dan nama yang memiliki kekuatan jiwa alam runtuhan ini adalah Keking. Pada saat ini, tubuh bayangan yang dilindunginya telah menyusut dari 100 kaki menjadi beberapa puluh kaki. Jelas dia membayar harga yang sangat besar untuk memecahkan formasi ini. Sesaat setelah formasi rusak, Keking membuka matanya, merah di atas bola mata tanpa ragu-ragu. Bola cahaya abu-abu muncul di tangannya dan ketika dihancurkan, seluruh sekitarnya langsung tertutup asap tebal. Keking dikalahkan, dia berencana untuk melarikan diri. Tali iblis kecil, pergi, ikat mereka yang ingin melarikan diri. Permaisuri berkata dengan lembut, dadanya bergelombang. Dia mengenakan Cheongsam yang agak ketat, pinggangnya tipis dan pinggulnya bulat, dan tubuhnya yang terbentuk buah pir seharusnya berdaging, yang bisa dikatakan terbaik di antara yang terbaik. Suara lembut jatuh dan tali penyegel setan tidak ragu sama sekali. Itu lari dengan kecepatan tinggi sampai asap tebal menghilang dan melihat Keking berjuang dengan panik. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan sedikit terkejut saat melihat tali penyegel iblis yang mengikat Keking. Dia tidak menyangka benda ini begitu keras, bahkan bisa membatasi keabadian. Pantas saja Lo Sheng sangat percaya diri. Sayang sekali, Lo Sheng ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri, sepenuhnya di luar kendalinya. Ketika Xiaoyan melihat permaisuri, dia mengerti bahwa ini pasti yang dilakukan permaisuri. Setiap kali permaisuri akan menghilang secara misterius, dan dia akan muncul saat dia seharusnya muncul. Tapi setiap kali Xiaoyan melihatnya, mata Xiaoyan berbinar, karena setelah menghilang, dia akan berganti menjadi satu set pakaian baru dalam berbagai gaya, dan gaya yang mengingatkan Xiaoyan pada istri-istrinya. Mungkin wanita memiliki preferensi seperti itu. Xiaoyan berpikir dalam hati, matanya dengan cepat menjauh, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Itu terlalu menggoda, namun dia tahu bahwa permaisuri sengaja melakukannya. Tapi dia masih tidak bisa tidak melihatnya. Segera, Xiaoyan memandang Keking yang diikat oleh tali penyegel iblis yang terakhir tampak murung. Itu memang memiliki sedikit keberanian untuk mematahkan formasi. Dia tidak ragu untuk meledakkan dirinya. Saya khawatir akan sangat sulit untuk pulih, bukan? Kata Xiaoyan perlahan. Keking mencibir. Itu lebih baik daripada mati dalam pertempuran di sini. Ketiga idiot ini akhirnya dikalahkan olehku.
Keking mengutuk dengan sedih. Jelas dia mengenali tali iblis loseng dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi terjebak oleh tali membuatnya sangat tidak mau.